Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan kedua dari yang terakhir ya. Sebelum kita ulangan harian, minggu depan masih ada pertemuan satu kali, tepatnya hari Jumat ya, hari Jumat. Setelah hari Jumat itu kita ulangan harian pada hari Senin berikutnya atau satu minggu lagi. Nah, materi hari ini di pertemuan ke-18 yaitu bisa dilihat di bukunya. Di bukunya halaman 75 ya, bukunya halaman 75 atau saya perlihatkan di sini. Nah, ini menyanyikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Sebenarnya gagasan atau ide atau pendapat sudah saya jelaskan di pertemuan awal-awal materi kita ini. Namun kita tidak apa-apa ulangi lagi. Rana Sahra boleh dibacakan mulai dari D. Menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. 2. Menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Kegiatan 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Oke, stop. Jadi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi gagasan pokok yang dimaksud di sini adalah ya, gagasan pokok yang ada dalam setiap paragraf. Sedangkan gagasan penjelas, gagasan yang memperjelas dari gagasan pokok. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, bisa dilihat di sini. Silahkan laki-lakinya lagi yang baca, Virus mungkin. Andi Virus, silahkan. Pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan-gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Perhatikan contoh rangkaian gagasan pokok berikut. Pertama, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Kedua, penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. Ketiga, pendidikan dapat berperan dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Oke. Stop. Ini gagasan pokok bahkan sudah menjadi di tugas pertamanya ya. Ini sudah ada di tugas pertamanya. Kemudian mencari gagasan penjelasnya. Kita langsung ke contoh saja ya. Saya bukakan dulu gurunya. Saya carikan dulu. Ya, ini. Ini gagasan utama, ini gagasan penjelas. Kita lihat di sini. Ya, kenapa saya ajarkan kembali ini sering sekali muncul di ulangan harian ataupun ulangan akhir nasional UAN. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Oh, berarti ini kabut asap bencana yang memilukan. Kalau versi saya, ya,
dari beberapa bencana yang terjadi di Indonesia, saya kasih gagasan penjelas versi saya, ya, sebagian besar, saya ulangi, dari beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia, ya, itu adalah atau pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia. Salah satu contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menebang pohon tanpa izin dari pemerintah setempat. Lanjut. Penyebab bencana adalah perilaku manusia. Nah, bisa saya perjelas lagi. Perilaku manusia yang dimaksud adalah tidak adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam mengelola lingkungan sekitarnya, terutama daerah-daerah yang menjadi resapan air pada saat hujan. Itu versi saya. Ini kita langsung saja, yang jelasnya kalian sudah paham ini, bahwa gagasan utama dikembangkan dengan menggunakan gagasan penjelas. Gagasan penjelas dibuat berdasarkan dari gagasan utama. Karena gagasan penjelas memang tujuannya memperjelas gagasan utama. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini menyusun ulang gagasan ulang ke dalam teks eksposisi. Ini sudah menjadi tugas. Oke, ada yang bisa membacakan lagi? Saya sebut nama saja ya. Nurul Ismi. Menyusun teks Assalamualaikum eksposisi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyusun teks eksposisi. Setelah menganalisis teks eksposisi dari segi isi, struktur, dan kebahasaannya, sekarang kamu akan berlatih menulis teks eksposisi. Pilihlah salah satu di antara topik berikut sebagai gagasan pokok yang akan kamu kembangkan ke dalam eksposisi. Kamu boleh juga memilih topik lain. 1. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. 2. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai. 3. Pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Dan 4. Penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Oke. Nah, menyusun teks eksposisi itu sudah ada tugasnya, ya. Oke, bisa dilihat di sini. Saya sudah memberikan tugas itu di teks eksposisi. Silahkan dilihat. Sudah ada di Classroom ya, sudah ada di Classroom itu. Nah, ini tugas keduanya. Buatlah wacana teks eksposisi sama dengan wacana yang pertama di tugas pertamanya. Ya. Kemudian tulis di buku latihannya yang berada dalam map plastik. Saya kira warna apa lagi map tak? Biru. Ya, warna biru. Nah, jangan lupa beri judul teks eksposisinya. Cari dan tuliskan. Ya, jadi sudah jadi wacananya. Manakah yang menjadi tesisnya? Ya, ingat, tesis adalah gagasan atau ide atau pendapat yang akan disampaikan ke pembaca wacana kita. Tesis itu biasanya masih dalam bentuk ide atau opini, ya, belum kejadian. Tesis biasanya berada di paragraf pertama atau kalimat pertama. Setelah itu argumentasinya. Nah, argumentasi itu fakta, ya. Fakta betul sudah terjadi. Ya. Tadi baru wacana, baru ide atau gagasan. Nah, di argumentasi itu kita kasih faktanya. Kemudian penegasan ulang pendapat atau rekomendasi. Nah, penegasan ulang itu juga masih dalam bentuk opini. Nah, misalnya judul teks eksposisinya tadi kita mengambil lingkungan hidup. Kita sudah tegaskan. Biasanya penegasan ulang itu mengandung kata seharusnya,
sebaiknya. Jadi seharusnya kita melaksanakan ini, oh berarti itu bagian daripada penegasan ulang atau rekomendasi. Sebaiknya kita ikuti ini, oh itu penegasan ulang. Jadi penegasan ulang biasanya berada di paragraf terakhir dan berupa sebuah opini. Oke, ada yang ingin ditanyakan di sini tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, yang menjadi masalah begini, Pak, tidak bisa saya terkirim di kantong tugas. Abaikan kalau tidak bisa terkirim. Yang menjadi masalah kalau kamu tidak kerja. Ya, kalau kamu sudah kerja berarti kamu aman. Kalau tidak bisa diterkirim di kantong tugas, abaikan saja. Karena nanti akan saya minta ini. Ya, akan saya minta. Kalau tidak ada kau kerja, tidak ada yang kamu kumpul. Kalau tidak bisa masuk di kantong tugas, ya no problem. Yang menjadi problem kalau tidak bisa dikumpulkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, Nurul Haq lagi yang baca. Saya, Pak. Iya, silahkan. Setelah itu, kembangkan gagasan pokok tersebut ke dalam teks eksposisi dengan memerhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pilihlah salah satu di antara gagasan-gagasan berikut, atau kamu dapat menentukan sendiri gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitarmu. 2. Katalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan. 3. Kembangkan teks. Kenapa hilang, Pak? Tunggu. Oke, lanjut. Lanjut. 3. Kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. 4. Presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. 5. Berilah tanggapan atau kritik dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. 6. Publikasikan teks eksposisi di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau di media cetak. Oke, tunggu sebentar, Nah. Ada teleponnya kepala sekolah, tunggu dulu sebentar saja. Ya, Pak. Sebentar saja. Apa? Sebentar saja. Sebentar deh. Tunggu dulu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, setelah ini tadi yang dibacakan temannya, yang kamu kerjakan sekarang hanya nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 4, 5, 6 itu tidak kita laksanakan karena kita belajarnya di rumah. Jadi yang menjadi tugas ini nomor 1 sampai pilihlah salah satu. Kalau tidak ada yang kamu suka di atas tadi temanya, boleh ganti tema yang lain. Datalah argumen-argumen. Oke, itu fakta-faktanya yang mendukung gagasan pokok. Kemudian silahkan kembangkan teks eksposisimu minimal 5 paragraf. Khusus argumentasi minimal 2 argumentasinya. Presentasikan, berikan tanggapan, publikasikan, itu tidak. Oke, materi kita sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Kapan ujian? Senin depan. Berapa jumlah nomor? 25 nomor. Sama seperti yang kemarin. Kalau lupa sandi kupernya, hubungi saja saya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan
nyalakan videonya, kita absensi. Siska, Amanda, Sahra, Siska sama Sahra yang belum menyala videonya. Siska. Oke, tinggal Siska. Oh, Siska. Oke, saya absen. Oke. Nah, nanti ini amanatnya kepala sekolah. Nanti kalau sudah di bab 3, tidak ada yang boleh mematikan videonya. Ini info dari kepala sekolah. Pak Senal nanti katanya kalau mengajar menggunakan Zoom, siswa jangan disuruh menutup videonya. Nah, jadi saya sampaikan memang sekarang, tapi itu nanti di bab 2 ya, bab 3 ya, di bab 3. Jadi kalau bab 3 menyala terus tuh video Pak, iya, tapi tidak lama Ji. Oke, sudah menyala semua videonya. Siska malah keluar, saya belum absen. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-18 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.